seseorang penuh kuasa karena keharusan peristiwa. Sekarang aku bisa memahami kata Guru Kudus bahwa kehendak menjadi merdeka dimulai sejak membuka mata dan bertemu orang lain. Dan inilah kisahku, kisah yang tak dapat direlakan sebagai sebuah kutukan pada hidupku. Bisakah kita mengatakan tidak terhadap segala sesuatu yang tidak setuju? Basa-basi dan rasa rikuh adalah petaka bagi kemerdekaan. Dan kebebasan adalah simalakama yang memaskulkan. Meski Sunan Kudus tidak pernah mengatakan, sembahlah aku. Tapi pada kenyataannya begitu. Sama dengan kebanyakan orang. Seorang raja disembah karena peristiwa menuntutnya harus disembah. Itu saja. Tak ada yang lain. Tak usah dipermasalahkan. Lalu, bagaimana dengan kematian Ayahanda Kingkin? Apakah itu sebuah keharusan peristiwa? Peristiwa siapa? Hah? Di sini aku terpaksa mengkhianati pandanganku sendiri bahwa seseorang menjadi raja bukan keharusan peristiwa, tetapi karena ia harus merebut haknya, juga mengantarkan hak untuk mati. Karenanya aku tak dapat lari dari kekuasaan dan dendam, dan menjadi merdeka adalah pintu yang membuka kemungkinan apa saja. Selamat datang pertarungan. Mukmin telah membunuh Ayahanda atas prakarsa Paman Gono. Aku tak perlu tahu sejarah Eyang Pati Kudus. Cukuplah sini saja. Mukmin membunuh Ayahanda, itu saja. Mengapa aku mesti terlibat dalam sejarah gelap yang aku sendiri belum tentu bisa menguak peranannya? Dasar betul-betul. Tetapi sungguh kekuasaan adalah wajah dusta yang lembut hati. Hampir seperempat abad berlalu sepeninggal Ayahanda Kingkin, hingga kuutusnya Rangkut mati sambil bersama korban bernama Trenggono, dan menantunya naik tahta menggantikan Eyang Pesakitan Trenggono. Seperti tak pernah ada apa-apa. Tak pernah ada badai, tak pernah ada hujan, tak pernah ada petir. Semua angin diciptakan sepoi-sepoi. Bahkan sampai pada titik ketidakterimaan Bibi Kalinyamat, terbunuhnya Pawadadari, hingga keempat utusanku gagal menghabisi wong Deso Saso bernama Tinggir itu, yang telah lama jadi Kerem Gabali. Bahkan sampai 4 utusanku dipulangkan dengan anugerah pakaian prajuritan. Setelah alas betate kebal tungkul ke barat. Basa-basi inilah yang sangat aku benci. Dengan muka berseri dan senyum menebar, seolah tak pernah ada badai atau apapun. Hadiwijoyo datang ke rumah ini setelah sebelumnya membuat janji kepada Guru Kudus. Dasar kebodohan. Bagiku, keramahannya justru menjadi bertanda. Ia ingin menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Untung saja Guru Kudus mendampingi. Di tengah permainan wayang antara kecantikan Sri Krishna dan Sahadewa, aku tidak betah
Betapa bisa mereka berdua berbicara soal-soal yang penuh bau darah dan kematian hanya dengan senyum, canda dan tawa. Sungguh mengherankan. Aku bukan orang yang berbakat untuk itu. Ingin sekali aku menggorok lehernya hingga meletus saat itu juga. Aku ingat betul kejadian itu. Dan dari kejadian itulah aku harus menjalani semua peristiwa ini. Menjalani 40 hari karantinaku. Dimas Hadiwijaya, selamat datang. Sangat senang hatiku karena Dimas bersedia hadir di Kudus ini. Dia hanya tersenyum melihatku, memandang sekitar dengan pandangan kelembutan. Tapi aku tahu dia menyimpan sesuatu. Kang Mas Penangsang, hati saya pun ikut gembira bisa melihat Kang Mas juga hadir di sini. Tunggu Dimas, jangan duduk di kursi itu. Silahkan duduk di kursi ini. Kang Mas, bukankah ini kursi paling bagus di antara semua kursi yang ada di sini? Tak layak bagiku untuk duduk di kursi ini. Hanya Bopo Sunan Kudus sendiri sebagai tuan rumah yang pantas mendudukinya. Saya akan duduk di kursi lain saja. Saya ini kan tamu. Lagian saya takut kualat. Tapi Dimas ini kan tamu kehormatan dari Kesultanan Pajak. Apa kata orang nanti jika seorang sultan tidak dihormati dan didudukkan di sisi kiri? Apa yang Dimas takutkan? Betul apa yang aku sangka. Dia tahu sesuatu. Terbukti dia selalu pandai mengalihkan persoalan. Di tengah perdebatan antara siapa yang duduk di kursi raja yang sudah kupersiapkan ini, pemanahan ikut campur menyelaku. Sultan itu kan kalau dipajang. Di Kudus ya cuma seorang tamu. Kanjeng Sultan takut kualat. Diam kau pemanahan. Kamu tidak usah ikut campur. Aku robek-robek mulutmu. Ya sudah, kalau memang tuanmu takut dan tidak mau duduk di kursi itu, takut kau dipaksa. Lupakan. Mungkin hanya perasaan saya saja. Tapi jika tidak ada apa-apa di kursi ini, apakah Kang Mas berani mendudukinya? Siapa takut? Tidak ada apa-apa, kenapa takut? Tidak ada apa-apa kan? Tidak apa-apa kan? Disinilah aku melakukan kebodohan. Aku duduk di kursi ini dan Hadiwijaya duduk di kursi lain. Dan kita saling bercerita. Ya, cuma basa-basi saja. Aku bertanya soal keadaan Kesultanan Pajak, tapi jawabnya hanya mengatur saja. Itu sudah usang ayam tentrem gemah ripah Lojinawi. Ayam tentrem itu di luarnya saja. Di dalamnya aslinya ya banyak maling. Dan malingnya itu setiap dikejar larinya ke arah timur. Padahal timur itu wilayahnya
Jepang. Jadi jelas toh, bisa disimpulkan kalau malingnya itu orang Jepang. Jepang itu kantong maling. Komandan, kurang ajar kamu. Sama saja kamu mengatakan bahwa aku ini raja maling. Memang aku akui, aku memang para maling, begal, dan sebagainya untuk aku didik menjadi prajurit yang tangguh. Beda dengan bajak yang hanya merekrut penggawa dari orang-orang desa Saso. Gak punya sebuah apalagi raja yang juga dari desa. Maaf, Kang Mas. Tapi maling itu berani masuk ke tempat persinggahan saya dan mau membunuh saya. Tapi alhamdulillah saya selamat dan bisa hadir di sini. Maling yang bercadar itu berhasil aku bekuk dan ku buka cadarnya. Ternyata anak soreng. Soreng! Jangan asal bicara kamu Dimas. Apa buktinya? Ini buktinya Kang Mas. Pisau dapur. Bangsat Kris Brongot setan Kober. Konon katanya Kris ini ampuh. Tapi ketika dihujamkan ke dada saya kok merasa digeliti-geliti. Geli. Kris ini memang ampuh. Dia bisa menghilang, bisa terbang. Mungkin dia sedang plesir ke pajak. Jika di tangan penangsang, Kris ini kalau ditujukan ke gunung bisa meletus, ditujukan ke laut bisa kering. Lebih ampuh mana dengan Kiai Jaruk Kris saya ini. Ampuh setan Kober. Ketika aku sedang bersembunyi, datang Guru Kudus memerah. Tangan Guru Kudus memegangi tangan kanan Hadi Wijoyo sambil berkata, Masukkan kerismu ke dalam badan. Masukkan kerismu ke dalam badan. Masukkan kerismu ke dalam badan. aku masukkan keris ke dalam warangka. Dan aku sangat marah akan tindakan Guru Kudus ini. Yang bodoh itu kamu. Yang aku maksud langkahkan kerismu itu adalah tusukan kerismu ke dada Hadi Wijoyo. Malah wadahnya. Lalu yang duduk di kursi ini tadi siapa? Siapa? Ya aku. Di kursi inilah kesaktianku luluh lantang. Paman Hadari memang harus tewas karena keharusan peristiwa dan karena ia mengambil peran. Bibi kalinya cuma perempuan lembut, sok bela Hadari untuk membo-membo jadi lagi. Yang lainnya apa? Hah? Yang lainnya apa? Sudahlah, kalian berinterinasi. Cukup bilang saja kalau kalian takut kehilangan padi sekambing, beras gantang, perdikan, rojo koyo, dan tetek bengek untalan lainnya. Tunggu. Kenapa kalian ikut-ikutan membijinganku? Apa kalian menghujatku sebagai seorang pembunuh? Kebodohan, kekuasaan awan kambing congek sialan. Kenapa merasa dikeroyok? Kenapa kalian meroyok dan menjadikan hukuman mati hingga ke jalan-jalan dengan para kira itu? Aku bukan menentukan peristiwaku. Sang kamu, aku takut jadi merdeka. Sang kamu, aku takut jadi penentu bagi hidupku sendiri. Maka bukanlah kekuasaan yang ingin kuraih,
dengan gigi nyawa balas nyawa. Aku cuma menuntut balas kematian ayahandaku. Betul, jangan takut kepada penangsa. Betul, jangan takut menjadi rendah. Kemuliaanmu ditentukan oleh ujung kerismu sendiri. Kerismu itu yang akan menentukan puncak kehormatanmu, bukan orang lain, bukan kira-kira itu, juga bukan wong desa Saso dari desa ini itu. Menjadi jujur itu seperti menenggak trotoar. Orang menyingkiri dan lupa kesehatan lebih berarti. 40 hariku akan usai dan aku akan menjadi manusia baru. Hei berangsang, jadilah satria bertanding. Jangan mundur oleh apapun yang bukan berasal dari Tuhanmu. Demi Allah, menjadi merdeka adalah pintu yang membuka. Seorang satria menjadi lebih sederhana, bukan karena ia berjaga-jaga, melainkan bersahaja ketika ia tidak takut pada pintu yang selalu terbuka. Hei tinggi, ingatlah, secara sakit hati ini sudah amat banyak terbuktikan muatannya. Orang rela mati berkali-kali untuk bangkit kembali dan merebut kemenangan dengan dendamnya, apapun bentuknya.